Slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Veda Ega Pratama bikin paddock Eropa heboh di Le Mans. Performa gemilangnya disebut mulai dilirik Ducati. Atmosfer paddock sirkuit Bugatti Le Mans Prancis akhir pekan ini tidak hanya dipanaskan oleh deru mesin kelas utama. Sebuah fenomena baru sedang menjadi buah bibir di kalangan mekanik, manajer tim, hingga pengamat senior. Nama yang mereka bicarakan bukan berasal dari Spanyol atau Italia, melainkan dari sebuah negara kepulauan yang gila balap, Indonesia. Veda Ega Pratama, bocah ajaib kebanggaan tanah air, baru saja menancapkan taringnya di ajang Moto3 Le Mans 2026. Penampilannya bukan sekedar soal kecepatan, melainkan tentang sebuah pernyataan mental yang membuat mata para petinggi pabrikan Eropa terbelalak. Le Mans dikenal sebagai sirkuit kejam yang tidak ramah bagi pendatang baru. Karakteristik stop and go, suhu lintasan yang dingin, serta titik pengereman yang menuntut stabilitas ekstrim seringkali membuat pembalap muda kehilangan arah. Namun bagi Veda, lintasan Prancis yang teknikal ini justru menjadi kanvas untuk melukiskan bakat alaminya. Sejak sesi latihan bebas, Veda sudah menunjukkan gestur tubuh yang sangat matang. Ia tidak terlihat seperti pembalap Asia yang malu-malu di tengah dominasi rider Eropa. Melainkan, ia tampil layaknya predator yang sedang mempelajari mangsanya. Pengambilan racing line yang presisi di tikungan pertama hingga chicane dan lob menunjukkan bahwa ia telah melakukan pekerjaan rumahnya dengan sempurna. Rumor paling panas yang berhembus di paddock adalah ketertarikan Luigi Gigi Dall'Igna. Sosok jenius di balik dominasi Ducati dalam beberapa tahun terakhir ini dikabarkan tertangkap kamera beberapa kali memperhatikan monitor saat Veda sedang melakukan overtaking krusial. Gigi Dall'Igna, pria yang jarang memberikan pujian secara cuma-cuma, disebut-sebut mulai memasukkan nama Veda ke dalam radar pemantauan jangka panjang Ducati. Mengapa Ducati? Karena pabrikan Borgo Panigale tersebut sedang mencari profil pembalap masa depan yang memiliki kombinasi antara keberanian murni dan kecerdasan taktis, dua hal yang terpancar jelas dari aksi Veda di Le Mans. Veda memiliki cara pengereman yang sangat dalam, namun tetap mampu menjaga kecepatan di tengah tikungan. Itu adalah gaya balap MotoGP modern, bisik salah seorang jurnalis senior di press room Le Mans. Balapan Moto3 di Le Mans 2026 berlangsung seperti perang saraf. Sepanjang 20 putaran, Veda terjebak dalam grup depan yang berisi 7 hingga 10 pembalap yang saling bersenggolan siku. Dalam kondisi penuh tekanan ini, banyak pembalap muda seringkali melakukan kesalahan fatal akibat emosi yang meluap. Namun, Veda memperlihatkan ketenangan seorang veteran. Saat diserang dari sisi dalam, ia tidak panik. Ia membiarkan lawan masuk hanya untuk kemudian melakukan counter-attack di tikungan berikutnya dengan akselerasi yang lebih rapi. Mental bertarung seperti inilah yang jarang dimiliki oleh pembalap muda Asia di tahun-tahun sebelumnya. Meskipun bendera kotak-kotak dikibarkan tanpa Veda berdiri di atas podium, hasil akhir bukanlah poin utamanya. Di Moto3, cara Anda bertarung seringkali lebih berharga daripada trofi. Veda menunjukkan bahwa ia mampu memimpin grup, mampu bertahan di bawah tekanan, dan yang terpenting, ia mampu bersaing dengan motor yang setara di lintasan yang paling menantang sekalipun. Salah satu momen yang membuat penonton di tribun Le Mans bersorak adalah saat Veda melakukan manuver luar biasa di tikungan La Chapelle. Ia masuk dengan kecepatan yang seolah-olah akan membuatnya terhempas ke gravel. Namun dengan kontrol kopling dan posisi tubuh yang sangat aerodinamis, ia berhasil menekuk motornya tepat di titik apex dan melewati dua pembalap sekaligus. Para pengamat teknis menyebut bahwa racecraft Veda berkembang pesat musim ini. Ia tidak hanya sekedar mengandalkan kecepatan motor, tetapi sudah mulai memahami aerodinamika dan manajemen ban. Strategi ini krusial, mengingat Moto3 adalah kelas yang dimana slipstream dan posisi tubuh menentukan segalanya hingga garis finish. Kehebohan di paddock Eropa ini langsung bergema hingga ke Indonesia. Dukungan jutaan penggemar di tanah air seolah menjadi bahan bakar tambahan bagi Veda. Ia kini bukan lagi sekedar anak berbakat, melainkan representasi dari kebangkitan balap motor Indonesia di panggung dunia. Popularitas Veda yang melonjak drastis juga membawa dampak positif bagi citra pembalap Asia. Ia membuktikan bahwa dengan pembinaan yang tepat, talenta lokal bisa berbicara banyak di tengah kepungan pembalap Spanyol dan Italia yang selama ini mendominasi.
Jalan menuju kelas para raja memang masih panjang. Veda masih harus melewati rintangan di Moto2 sebelum benar-benar bisa mencicipi tenaga buas motor GPP. Namun dengan pondasi yang diletakkan di Le Mans, pintu-pintu pabrikan besar mulai terbuka. Ketertarikan Ducati melalui Gigi Dall'Igna adalah sinyal kuat bahwa dunia sudah mengakui eksistensinya. Jika Veda mampu menjaga konsistensi dan terus mengasah insting balapnya, bukan tidak mungkin dalam 2 atau 3 tahun ke depan, lagu Indonesia Raya akan berkumandang di podium tertinggi kelas utama. Veda Ega Pratama telah melakukan lebih dari sekedar memacu motor. Ia telah mencuri perhatian dunia. Dan di Le Mans 2026, sebuah sejarah baru bagi otomotif Indonesia sedang ditulis dengan tinta emas. Dunia kini menunggu, apalagi yang bisa dilakukan oleh anak ajaib dari Indonesia ini di seri-seri berikutnya. Slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Veda Ega Pratama mengguncang dunia. Bocah ajaib Indonesia yang melangkahi statistik debut Rossi and Marc Marquez. Sejarah baru saja ditulis dengan tinta emas di aspal dingin sirkuit Bugatti Le Mans. Di bawah langit Prancis yang sakral bagi dunia balap, seorang remaja asal Gunung Kidul Indonesia bukan hanya sekedar melaju kencang, ia sedang merobek buku sejarah. Veda Ega Pratama, wonderkid yang membela Panji Honda Tim Asia, sukses menyihir jutaan mata setelah finish di posisi keempat pada GP Prancis. Namun bukan hanya posisi finishnya yang membuat padok Moto3 gempar, melainkan statistik gila yang ia torehkan. Veda baru saja melampaui catatan poin debut dua dewa balap motor, Valentino Rossi dan Marc Marquez. Memasuki putaran kelima musim 2026, Veda Ega Pratama telah menjelma menjadi anomali di tengah dominasi pembalap-pembalap Eropa. Tambahan 13 poin berharga dari Le Mans membawa koleksinya menyentuh angka 50 poin. Mari kita bedah angka ini dengan kacamata sejarah. Pada musim debutnya di kelas 125cc tahun 1996, sang legenda The Doctor Valentino Rossi hanya mampu mengumpulkan 33 poin dalam 4 balapan awal. Sementara itu, Marc Marquez, sang pemilik 8 gelar juara dunia, bahkan harus berdarah-darah di musim debutnya tahun 2008 dengan hanya mengantongi 4 poin dari 4 seri pembuka. Veda, ia melesat bak komet. Dengan 50 poin di tangan, ia tidak hanya sekedar berpartisipasi, ia sedang mendikte persaingan di posisi 5 besar klasemen sementara. Ia kini berdiri tegak sebagai satu-satunya pembalap Asia Tenggara yang mampu mengacak-acak dominasi barisan depan. Sebuah pencapaian yang bahkan sulit dibayangkan beberapa tahun lalu. Balapan di GP Prancis kemarin adalah bukti kematangan mental Veda. Menghadapi tekanan dari talenta-talenta muda Spanyol dan Italia yang dikenal agresif, Veda menunjukkan ketenangan seorang veteran. Ia mampu menjaga ritme, menutup celah di tikungan sempit Le Mans, dan melakukan serangan balik yang presisi. Keberhasilannya finish keempat ini merupakan hasil terbaik kedua musim ini, setelah sebelumnya ia berhasil mengibarkan merah putih di podium GP Brazil. Konsistensi inilah yang membuat nama Veda mulai dibisikkan di antara para manajer tim papan atas. Di Moto3, bakat saja tidak cukup, Anda butuh dingin di bawah tekanan, dan Veda memilikinya. Dengan 50 poin, Veda sukses menggeser Marco Morelli ke posisi ke-6. Kini ia hanya berjarak tipis dari zona 3 besar. Selisihnya dengan Valentin Peroni di posisi keempat hanya 2 poin, dan hanya terpaut 3 poin dari Alvaro Carpe yang menghuni peringkat ketiga. Papan atas klasemen kini dalam jangkauan radar sang pembalap Indonesia. Selama berdekade-dekade, Indonesia merindukan pahlawan di lintasan Grand Prix. Kita pernah melihat nama-nama besar di level nasional, namun menembus dinding tebal kompetisi dunia adalah cerita lain. Veda Ega Pratama hadir memecahkan kebuntuan tersebut. Keunggulannya atas catatan awal karier Rossi dan Marquez memang bukan jaminan ia akan langsung meraih 9 gelar juara dunia. Namun statistik ini adalah validasi bahwa Indonesia memiliki talenta dengan standar dunia. Jika Rossi dan Marquez butuh waktu untuk beradaptasi sebelum akhirnya mendominasi,
Veda justru memulai dengan ledakan yang lebih keras. Pujian mulai mengalir dari berbagai pengamat internasional. Keberaniannya melakukan late braking dan kemampuan adaptasi sirkuit yang cepat, mulai dari panasnya Brazil hingga teknikalnya Le Mans, menjadi modal utama yang sangat mahal. Tentu saja, perjalanan masih panjang. Di puncak klasemen, Maximo Quiles masih bertahta dengan 115 poin yang dominan. Namun bagi Veda, targetnya bukan sekedar mengejar angka, melainkan mengasah pengalaman di setiap tikungan. Honda Tim Asia tampaknya telah menemukan permata tersembunyi. Dengan dukungan mekanik yang tepat dan konsistensi fisik yang terjaga, Veda Ega Pratama bukan lagi sekedar pelengkap grid, ia adalah ancaman nyata. Hari ini, publik Indonesia tidak hanya menonton MotoGP sebagai hiburan, mereka menonton untuk melihat bendera merah putih bersaing sejajar dengan raksasa-raksasa dunia. Veda telah memberikan lebih dari sekedar poin. Ia memberikan harapan bahwa suatu hari nanti, lagu Indonesia Raya akan berkumandang di puncak podium Grand Prix sebagai hal yang biasa, bukan lagi keajaiban. Hormat untuk Veda, sang bocah ajaib yang kini mulai mengangkangi bayang-bayang para legenda. Slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.